Shalom Aleihim Haferim. Pernahkah kita berpikir, apakah tradisi seperti Santa Claus, Sinterklaas, Sinterpit, atau Befana itu relevan di dalam kehidupan iman kita? Apakah itu semua berasal dari kitab suci atau tradisi paganisme yang tidak berdasarkan kitab suci sama sekali? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana tradisi-tradisi ini, meskipun menarik, sesungguhnya tidak berguna dan bahkan mengalihkan fokus kita dari makna sejati iman kepada Juru Selamat, Yeshua HaMashiach. Yuk, simak sampai selesai dan temukan bagaimana kita bisa memurnikan iman dari hal-hal yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan satu kesaksian dari seseorang yang saya kenal di YouTube, Saudara. Saya tidak tahu apakah beliau ini sudah menjadi subscriber atau belum, tetapi yang pasti beliau mengenal saya melalui YouTube. Dan ketika beliau mengenal saya, beliau ingin bercerita sedikit untuk menyaksikan mujizat Bapak Yahweh yang dialami di dalam kehidupannya. Beliau ini namanya adalah Bapak Andri Liauri. Nah, ini adalah Pak Andri Liauri, Saudara. Dan ini yang saudara lihat di bawah ini adalah jahitan bekas operasi. Jadi ceritanya, beliau ini sebelumnya menghubungi saya di YouTube dan menanyakan nomor handphone saya karena beliau mengatakan saya ingin menyaksikan mujizat yang saya terima dari Bapak Yahweh, Pak Nino. Lalu saya berikan nomor saya dan singkat cerita beliau menghubungi saya. Dan kemudian beliau menceritakan sedikit kesaksiannya. Nah, ini saya akan membacakan kesaksian yang beliau tulis dan dikirim kepada saya. Dalam WhatsApp-nya kepada saya, Pak Andri Liauri ini mengatakan, Shalom, salam kenal, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Diberkati semuanya. Saya mau ceritakan, saya sudah ditolong sama Bapak Yahweh. Saya mengalami sebelum ditolong sama Tuhan Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, saya sangat sulit makan dan menelan makanan. Sampai-sampai itu terasa sakit sekali. Ada yang menyumbat saluran pencernaan saya di lambung di dalam tubuh saya ini. Saya mengalaminya selama 2 bulan, tidak bisa makan. Dan saya dikasih kabar sama Papi Lukas Sutrisno, pergilah ketemu Dr. Arnold Simanjuntak di Jakarta. Saya di Jakarta tanggal 16 November 2021, dirawat di Siloam Lipo Village. Saya diperiksa sama dokter, 6 orang dokter, Pak Nino. Saya dioperasi pada tanggal 23 November 2021 jam 6 sore. Dan ternyata jam 12 malam selesai, berjalan lancar, tidak ada pendarahan pada saat dioperasi. Haleluya. Akhirnya diangkatlah tumor saya yang menyumbat. Sudah dioperasi, dimasukkan di ICU selama 2 hari. Saya sudah cepat sadar. Puji Tuhan, Bapak Yahweh sangat mengasihi. Kasih Bapa sangat baik pada kita ini. Jagalah kesehatan. Orang-orang lain belum ada sadar, saya cepat ya. Mungkin ini maksudnya beliau mau mengatakan kalau orang lain yang dioperasi dengan operasi yang sama 2 jam belum siuman, tetapi beliau karena pertolongan Bapak Yahweh, beliau cepat sadar dan cepat siumannya, saudara.
Nah, ini adalah sedikit dari kesaksian Bapak Andri Liauri, saudara. Dan dalam WhatsApp-nya kemarin, beliau juga mengatakan kepada saya, Pak, saya rindu dimeterai juga dengan baptisan pembaruan. Lalu pada saat itu saya katakan, Bapak posisi ada di mana? Saya ada di U Residence di kota Jakarta, di Tangerang. Oh, kalau begitu, kalau Bapak ada di Jakarta, saya akan menghubungi rekan gembala yang ada di Jakarta untuk nanti beliau bisa melayani Bapak di sana. Singkat cerita, saya titipkan beliau kepada Bapak Ignatius Lo dan Ibu Sri Rezeki yang adalah gembala cabang kita yang ada di Jakarta, saudara, di Jakarta Barat, ya. Sekaligus, saudara, kalau pas ada di Jakarta, saudara bisa ikut beribadah di sana, di daerah Pesing Wijaya Kusuma, Jakarta Barat. Nama gembalanya Bapak Ignatius Lo dan Ibu Sri Rezeki. Dan tadi sore, saudara, saya mendapatkan kabar kalau Pak Andri ini sudah dibaptis pembaruan. Dan ini foto baptis pembaruannya. Nah, saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Andri Liauri atas mujizat dan kesembuhan yang Bapak sudah terima dari Bapak Yahweh, dan saya juga mengucapkan selamat atas dimeteraikannya nama Bapak Yahweh, nama Adonai Yesua, dan nama Ruach HaKodes dan Ruach HaKodes di dalam kehidupan Bapak. Teruslah bersaksi, menyampaikan atau mengatakan mujizat yang Bapak alami melalui nama Bapak Yahweh dan nama Yesua, karena mujizat atau kesaksian tentang mujizat yang Bapak alami ini akan mempersiapkan mujizat yang lain untuk kehidupan Bapak di waktu yang akan datang. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sedikit kesaksian dari jemaat Tuhan yang menyaksikan video kita melalui YouTube, saudara. Nah, kita akan bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, waktu-waktu ini orang-orang Kristen dan Katolik, mereka yang ada di seluruh belahan dunia ini sedang merayakan satu hari raya yang namanya Hari Natal. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, timbul satu pertanyaan untuk kita. Lalu bagaimana dengan kita? Atau lalu bagaimana, Pak? Kita itu sebetulnya harus bersikap sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, di mana saat ini kita tidak dipungkiri, kita itu masih ada di tengah-tengah orang yang masih merayakan kelahiran Juru Selamat, tapi sayang di waktu yang salah atau tidak tepat. Apakah kita harus ikut-ikutan merayakan Natal? Dan apakah kita harus ikut larut dalam euforianya? Dengan tegas saya mengatakan kepada saudara, kita tidak perlu ikut-ikutan merayakan Natal. Bahkan saya juga mengatakan tidak hanya tidak perlu, tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan merayakan Natal. Saudara yang baru di tempat ini, mungkin ketika mendengar hal ini, bagi telinga saudara mungkin terdengar ekstrim, ya, tetapi kita harus ngerti bahwa akar iman kita itu sudah bukan lagi dari Yunani. Ingat, kita yang adalah goyim itu sudah dipotong oleh Bapak Yahweh. Kita itu pohon zaitun liar, ya, tetapi saat ini kita sudah dipotong oleh Bapak Yahweh. Akar iman kita yang lama itu sudah dicabut dan sudah dibuang. Lalu sekarang kita sedang atau sudah ditancapkan ke akar zaitun yang baru yang penuh getah, yaitu akar Ibrani. Dan itulah akar yang sekarang memberi asupan makanan kerohanian untuk kita.
Akar Ibrani itu tidak mengenal yang namanya Natalan 25 Desember, saudara. Ya, saudara jangan salah. Akar Ibrani itu tidak mengenal dan tidak pernah merayakan Natal 25 Desember. Tetapi akar Ibrani itu hanya merayakan 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh. Jadi kalau ditanya apakah kita harus ikut-ikutan merayakan Natal dan ikut larut dalam euforia Natal, saya tegaskan sekali lagi, kita tidak perlu dan tidak boleh merayakan Natal. Amin. Karena apa, saudara? Karena sebetulnya dengan kita ikut merayakan Natal, sebetulnya kita itu sedang mengambil bagian dalam apa ini? Kesalahan. Ini yang pertama yang harus saudara ngerti. Begitu saudara masuk ikut dalam perayaan Natal, yang harus saudara ketahui, kalau saudara dengan sengaja, saudara sudah dikasih tahu bahwa kita sekarang sudah tidak boleh lagi merayakan apalagi mengadakan acara Natalan, tapi saudara tetap nekat. Asal saudara tahu, sebetulnya ketika saudara ikut merayakan Natal, saat itu saudara sedang mengambil bagian dalam kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara nekat tetap ikut merayakan Natal, ini sebetulnya sama saja kita sedang menyetujui bahwa yang lahir tanggal 25 Desember itu siapa? Yesua. Padahal Yesua tidak pernah dilahirkan pada tanggal 25 Desember, tapi Yesua dilahirkan pada tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri. Jadi seperti inilah kita di hadapan Bapak Yahweh ketika kita itu ikut-ikutan merayakan Natal atau ikut-ikutan merayakan kelahiran Juru Selamat, tapi di waktu yang salah. Kalau kita sudah ngerti, sudah dikasih tahu, tapi kita masih nekat ikut merayakan Natal, bahkan mungkin kita sendiri yang mengadakan Natal, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara itu akan dicap sebagai orang yang sedang mengambil bagian dalam kesalahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara suka atau tidak suka, saudara akan dicap bahwa saudara menyetujui kesalahan itu. Saya ingin mengingatkan, hati-hati saudara yang bekerja di lingkungan Kristen. Hari-hari ini pasti ada yang namanya perayaan Natal. Saya sudah memberitahu, jangan sekali-kali saudara ikut dalam perayaannya, apalagi saudara ikut melayani dalam perayaan Natal. Ya, saudara tidak usah pusingkan, loh Pak, tapi ada orang yang juga percaya Bapak Yahweh, menyembah Bapak Yahweh dan Yesua dan melayani Bapak Yahweh, tapi dia masih merayakan Natal, bahkan dia yang mengadakan Natal. Bagaimana saya bekerja dengan orang itu? Tidak usah pusing, ya. Saudara sudah dikasih tahu. Ini kebenarannya, saudara. Kalau kita belum tahu, kita ikut merayakan, it's okay, tidak jadi masalah karena kita belum ngerti. Tapi kalau kita sudah tahu, jangan sekali-kali kita ikut-ikutan merayakan, apalagi ambil bagian dalam pelayanan Natal. Karena yang saudara layani di situ apakah Yesua? Bukan. Yang saudara layani di situ setan sebetulnya, ya. Jadi saudara suka, saudara tidak suka, ketika kita dengan sengaja mengambil bagian dalam perayaan Natal, maka di hadapan Bapak Yahweh kita itu akan dicap sedang mengambil bagian dalam kesalahan, dan kita juga akan dicap aku setuju kesalahan itu. Paham saudara? Ya. Jadi jangan sekali-kali saudara ambil bagian dalam kesalahan ini. Dan soal Yesua yang lahir tanggal 15 Tisri ini, yang saya katakan tidak lahir tanggal 25 Desember tapi tanggal 15 Tisri ini, bisa dibuktikan di dalam kitab suci. Artinya saya ngomong seperti ini ada dasarnya saudara, dan dasarnya itu dari Bapak Yahweh langsung. Dasarnya tidak saya ambil dari Romawi atau dari Yunani.
tapi dasarnya langsung dari Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh katakan di dalam kitab suci kita, bukan dari Romawi ataupun Yunani. Saya sudah pernah menerangkan di tempat ini cara ngitungnya, bagaimana supaya kita bisa ngerti Yesua itu benar lahir tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Saudara bisa melihat di YouTube saja, saudara ya. Saya tidak akan menyampaikan lagi, tetapi saudara bisa lihat di YouTube cara ngitungnya gimana. Saya akan kasih linknya di sebelah kanan atas ini, saudara. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, selain saya memberitahu bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh lagi merayakan Natal, saya juga ingin memberitahu bahwa sebagai orang percaya ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga, yang harus kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak kita perlukan lagi di dalam iman percaya kita. Jadi yang pertama, malam ini selain saya ingin memberitahu bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh lagi merayakan Natal, malam ini kita juga akan diberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak kita perlukan lagi di dalam iman percaya kita berkaitan dengan perayaan Natal atau kelahiran Juru Selamat, tapi di waktu yang salah ini. Nah, apa saja itu saudara yang tidak kita perlukan lagi di dalam iman percaya kita? Yang pertama, yang tidak kita perlukan lagi yang berkaitan dengan Natal dan itu tidak kita butuhkan atau tidak kita perlukan sama sekali di dalam iman percaya kita adalah sosok yang bernama Santa Claus atau Sinterklas. Dan yang tidak kita perlukan lagi itu juga satu sosok yang bernama Pit Hitam dan juga yang bernama Befana. Memang siapa mereka sesungguhnya, saudara? Ya, siapa sesungguhnya mereka bertiga ini? Yang kalau kita perhatikan, mereka bertiga ini setiap kali ada perayaan Natal, mereka bertiga ini justru lebih tersohor ketimbang Yesuanya. Kan aneh, saudara. Ya, Yesua yang datang membawa keselamatan, tapi justru kisahnya itu tenggelam sama tiga tokoh ini. Kalau saudara perhatikan, ya coba kalau saudara ngajak anak-anak saudara ke acara Natalan, yang paling ditunggu-tunggu siapa? Sinterklas, Santa Claus. Apa anak-anak nunggu Yesuanya? Enggak. Padahal Yesua itu justru dia datang untuk membawa keselamatan. Tapi anehnya justru tiga tokoh ini yang paling tersohor daripada Yesua. Nah, memangnya tiga sosok ini siapa sih? Tiga manusia ini siapa sih? Kita lihat dulu saudara. Yang pertama yaitu si Santa Claus. Santa Claus nama aslinya adalah Nicholas. Dia lahir di Patara, Turki pada tanggal 6 Desember pada tahun kurang lebih 280 Masehi. Nama ayah dari Nicholas adalah Epipanius dan ibunya bernama Nona. Tahun 1970, Vatikan menghapus Santa Claus sebagai orang suci. Nah, tetapi rupanya penghapusan status orang suci pada Santa Claus ini sempat menimbulkan gelombang protes yang luar biasa besar, saudara. Sehingga saat itu gelombang protes yang besar ini membuat Paus tidak berdaya, dan Paus pada saat itu kembali mengizinkan tradisi pemujaan terhadap Santa Claus, namun bukan sebagai orang suci lagi. Seharusnya apa yang dilakukan sudah benar, dihapus itu Santa Claus dengan predikatnya sebagai orang suci. Tapi sayang, kalah sama arus bawahnya yang masih memuja Santa Claus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, bukankah hal ini sama dengan yang sedang terjadi waktu-waktu ini? Bagaimana para pemimpin-pemimpin gereja
itu tahu juru selamat yang benar itu hanya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi karena arus bawahnya itu menolak kuat, majelis-majelisnya menolak kuat, kalau sampai Bapak mengajarkan nama Yahweh dan Yesua, kami akan keluar dari gereja ini. Sehingga ketika pendetanya, pemimpin gerejanya diancam begini, mulai ciut nyalinya dan ketakutan. Sehingga pada waktu itu diizinkanlah kembali pemujaan kepada dewa-dewanya bangsa-bangsa di dalam gereja. Kalau saudara perhatikan, bukankah kisahnya sama persis dengan kisah upaya penghapusan status orang suci kepada Santa Claus, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, pada usia 18 tahun Nikolas ditahbiskan menjadi seorang pastor. Beberapa tahun kemudian ketika akan diangkat menjadi uskup, dalam perjalanannya ke tanah suci dengan kapal yang dia tumpangi ternyata pada waktu itu dilanda angin topan. Dan ketika angin topan melanda kapal yang ditumpangi oleh Nikolas ini, pada waktu itu diceritakan tiang kapal itu patah, saudara. Dan ketika patah, rupanya tiang kapal itu menimpa ABK-nya atau anak buah kapalnya. Nah, konon katanya berkat doanya Nikolas ini, angin ribut pada waktu itu diredakan dan anak buah kapal yang mati tertimpa tiang kapal itu dihidupkan lagi atau dibangkitkan lagi. Nah, lalu oleh para pelaut Yunani dan Itali, kemudian para pelaut Yunani dan Itali ini, mereka menjadikan Nikolas ini sebagai wakil Tuhan yang melindungi. Nah, tanggal 9 Mei 1087 jasad Nikolas dipindah ke kota Bari, Itali, dikubur di gereja Saint Nicholas Katedral. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kisahnya ini dibuat persis plek dengan kisahnya Yesua yang pada waktu itu meredakan angin ribut dan membangkitkan siapa? Lazarus atau membangkitkan orang mati. Kenapa kisahnya ini dibuat persis plek, saudara? Tujuannya tidak lain itu supaya orang-orang menghormati sosoknya Santa Claus. Karena apa? Karena kalau sampai orang menghormati sosoknya Santa Claus, maka orang itu akan selalu menunggu-nunggu dan selalu menghadirkan Santa Claus dalam perayaan Natal. Jadi kalau kita perhatikan kisahnya itu selalu dibuat sama. Ini tidak beda dengan Yesus Kristus yang dibuat sebagai tandingannya Yeshua HaMashiach. Supaya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang percaya Yeshua itu tidak percaya kepada Yeshua lagi, tetapi percaya kepada Tuhan tandingannya. Sehingga ketika orang percaya kepada Tuhan tandingan yang bernama Yesus Kristus, maka dengan mudah Romawi dan Yunani yang punya kepentingan mau menguasai dunia, mereka akan dengan mudah menguasai dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan, kisahnya ini dibuat sama persis plek dengan Yesua yang pada waktu itu meredakan angin ribut dan membangkitkan orang mati. Dan tujuannya tidak lain supaya orang itu menghormati Santa Claus, sehingga ketika orang menghormati, orang itu akan selalu menunggu-nunggu, dan orang itu akan selalu menghadirkan sosok Santa Claus setiap kali ada perayaan Natal. Jadi justru yang ditunggu-tunggu itu bukan Yesuannya, tapi yang ditunggu-tunggu justru Santa Clausnya. Tanpa orang sadari, sebetulnya di sini ada penyesatannya. Penyesatannya di mana, saudara? Yaitu ketika orang mulai menunggu-nunggu dengan antusias kehadiran Santa Claus, dan
ketika orang itu menghadirkan Santa Claus di dalam setiap perayaan Natal. Nah, sebetulnya tanpa orang sadari, ketika mereka sedang menunggu-nunggu dan menghadirkan selalu Santa Claus, sebetulnya tanpa mereka sadari mereka itu sedang memuja-muja si Santa Claus. Cuman pada saat mereka memuja-muja, mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang memuja si Santa Claus. Maka terkadang jujur saja saya heran, saudara, dengan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, sudah melayani Bapak Yahweh, tapi imannya itu masih ditoleransikan dengan kesalahan ini. Saya perhatikan ada orang-orang yang sudah melayani Bapak Yahweh, tapi orang itu masih yang pertama ikut dalam perayaan Natal. Dia datang, diundang Natalan datang. Bahkan saya perhatikan juga justru orang yang percaya Bapak Yahweh ini, yang sudah ngerti Natal itu sebetulnya pemujaan terhadap dewa matahari dan dewa Saturnalia dan banyak dewa-dewa yang lahir pada tanggal 25 Desember. Dia ngerti betul kalau Natal 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Yesua. Tapi heran saya, saudara, orang itu justru yang mengadakan acara Natalan. Bahkan saya juga pernah melihat orang percaya Bapak Yahweh, dia melayani Bapak Yahweh di salah satu gereja yang menyembah Bapak Yahweh, tapi dengan santainya foto-foto cekrek-cekrek, pakai aksesorisnya Santa Claus, pakai topinya Santa Claus, pakai bajunya Santa Claus, pakai sepatu bootnya Santa Claus, ya. Tapi kalau dikasih tahu selalu ngomongnya apa? Jawabnya apa? Loh, ini kan just fun, ini kan cuman untuk seneng-seneng. Iya, kamu fun, tapi hatinya Yesua itu teriris-iris. Yesua itu sakit hati dengan sikapmu. Tahu enggak? Jangan dikira cuman foto-foto pakai aksesornya Santa Claus. Yesua itu tidak sakit hati. Ya, asal saudara tahu, Santa Claus ada itu supaya Yesua tidak populer lagi. Ya, saudara harus ngerti ini. Santa Claus ada itu supaya Yesuanya tidak populer lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya perhatikan kalau dikasih tahu, enggak apa-apa, ini kan enggak nyangkut keselamatan. Bagimu tidak menyangkut keselamatan. Tapi ingatlah, ketika engkau masuk dalam perayaan itu, sebetulnya engkau sedang masuk dan ambil bagian dalam kesalahan. Dan asal kita tahu, Yesua, Bapak Yahweh itu teriris-iris hatinya, saudara. Yesua itu sakit hati loh. Itu musuh bebuyutanku. Karena dia, aku jadi tidak dikenal orang. Dan karena dia, sekarang setiap ada perayaan itu, tidak pernah anak-anak kecil itu mengingat akan pengorbanan Yesua, dan tidak pernah dibuat orang itu mengingat yang lahir itu juru selamat yang bernama Yesua. Tapi justru yang diingat dan ditunggu-tunggu si Santa Clausnya. Padahal Santa Claus itu sebetulnya juga sama seperti Yesus Kristus yang adalah tandingannya Yesua HaMasyiah Tuhan kita. Karena apa, saudara? Kalau saudara perhatikan, Santa Claus itu selalu bawa apa di belakang punggungnya? Karung, isinya apa? Hadiah. Ini kan mau menyamai Yesua. Loh, memang Yesua bawa karung, Pak? Enggak. Tapi ketika Yesua datang, dia itu juga membawa hadiah. Kalau di dunia ini anak kecil lahir, orang podo nyumbang, bawain hadiah. Tapi pada saat Yesua lahir, justru Yesua yang membawa hadiah untuk kita. Hadiahnya apa itu, saudara? Keselamatan. Amin. Tapi kenapa justru yang dilihat orang si Santa Clausnya? Lah karena orang yang ditunggu apanya? Karungnya itu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan penyesatannya itu selalu dibuat mirip dengan apa yang Yesua lakukan. Ini yang pertama tentang Santa Clausnya. Lalu ada juga tokoh Natal lainnya yang bernama
Siapa itu? Befana. Siapa itu Befana? Menurut kepercayaan orang Itali, Befana ini adalah seorang nenek sihir. Perhatikan ini baik-baik. Befana adalah seorang nenek sihir yang konon katanya dia lalai atau lupa menunaikan tugas dari malaikat untuk memberi hadiah bagi bayi Yesus. Nah, akibat kelalaiannya, ia datang terlambat sehingga dia mendapatkan hukuman, yaitu sebelum Natal tiba harus membagi hadiah kepada anak-anak kecil. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dua kepercayaan ini digabung oleh pemuka agama Katolik dan dialihkan kepada Santa Claus. Maka Santa Claus itu suka membagi kado kepada anak-anak kecil. Penggabungan ini dinilai dapat menyatukan dua kepercayaan, yaitu kepercayaan sebagai pelindung laut dan kepercayaan sebagai pelindung anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, cuman pada saat dua kepercayaan ini digabung, rupanya pada waktu itu percampuran dua kepercayaan ini justru mengaburkan ajarannya Katolik dan membuat Paus pada waktu itu kebingungan. Nah, maka untuk melupakan si Santa Claus atau si siapa tadi, Befana, pada tanggal 5 Desember 1972, secara khusus untuk melupakan Santa Claus, Paus memerintahkan supaya mayat dari Saint Nicholas atau Santa Claus dipindah ke gereja Saint Nicholas Flushing, New York. Jadi kalau saya perhatikan, bingung karepe dhewe. Digabung sendiri, tapi mumet sendiri, terus dibubarkan sendiri. Tapi terlepas dari itu, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara perhatikan, penyesatannya itu begitu mengerikan. Yang seharusnya dikenal anak-anak atau dikenal umat manusia di dunia ini sebagai pelindung alam semesta. Laut itu kan bagian dari alam semesta toh, ya. Yang seharusnya jadi pelindung alam semesta itu kan Bapak Yahweh. Dan yang seharusnya melindungi kita dan anak-anak kita itu kan juga siapa? Bapak Yahweh. Tapi mau dirubah jadi siapa? Si Santa Claus. Coba saudara renungkan ini, ya. Begitu mengerikan penyesatannya. Tapi ternyata Bapak Yahweh tidak izinkan. Pada waktu itu berusaha dicampur dua kepercayaan sebagai pelindung laut dan pelindung anak-anak, tapi Bapak Yahweh tidak izinkan. Dan pada waktu itu saudara, ketika Tuhan tidak mengizinkan, percampuran dua kepercayaan ini justru mengaburkan ajaran Katolik dan membuat Paus itu kebingungan. Karena kalau diajarkan yang menjadi pelindung anak-anak itu si Santa Claus, terus Marianya mau ditaruh mana gitu loh. Maria mau dijadikan pelindung apa? Inilah yang dimaksud dengan mengaburkan ajarannya Katolik. Nah, pada saat itu Pausnya kebingungan. Maka untuk melupakan tentang percampuran dua kepercayaan ini, tanggal 5 Desember 72, Paus perintahkan supaya mayatnya Saint Nicholas atau Santa Claus itu dipindah ke gereja Saint Nicholas Flushing, New York. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu mengerikan proses penyesatan yang terjadi di dunia ini. Kalau kita perhatikan, setan itu benar-benar tidak suka saudara dengan orang yang mau percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesus. Setan itu benar-benar tidak suka, ya. Maka dengan berbagai cara Yesus itu harus dikaburkan. Yesus itu tidak boleh disembah. Karena kalau sampai Yesus disembah dan orang percaya Yesus, maka Yesus itu akan punya banyak pengikut, sehingga Yesus itu akan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa alam semesta. Cuman yang jadi masalah,
Yesua itu memang sudah ditetapkan Bapa Yahweh menjadi Tuhan Raja atas alam semesta ini. Jadi tidak ada yang bisa membendung kekuatan Tuhan, kekuatan Bapa Yahweh ketika berusaha ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin membiaskan segala sesuatu tentang Yesua. Ini yang kedua saudara, yaitu tentang Befana. Lalu masih ada satu tokoh lagi yang disebut di dalam perayaan Natal. Namanya siapa? Yang terakhir, si Pit Hitam. Pit Hitam ini siapa saudara? Pit Hitam ini sebetulnya pembantunya Santa Claus. Nama aslinya itu Swarte Piet, dan dia adalah orang Afrika asli. Jadi kalau dia orang Afrika asli yang memang kulitnya hitam, maka disebut dengan Pit Hitam. Bukan orang yang kulit putih seperti ini terus dicat hitam seperti ini, bukan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa cukup ini tentang Santa Claus, Befana dan Pit Hitam, yang sosoknya saya katakan dengan tegas, kita tidak butuh tiga sosok ini dalam iman percaya kita. Amin. Ya, kita tidak butuh tiga sosok ini dalam iman percaya kita. Karena apa? Karena di balik mereka bertiga sesungguhnya ada tujuan penyesatan, supaya orang tidak memandang Yesua lagi, tapi lebih memandang kepada tiga sosok ini, yaitu si Santa Claus, Befana, dan Pit Hitam. Nah, coba saudara renungkan, kita suruh memandang tiga sosok ini, sedangkan yang Befana nenek sihir. Lah masuk kita suruh percaya sama nenek sihir, rak gendeng gitu, ya. Ini kan seperti apa namanya, kalau dulu pada waktu saya sekolah ada majalah Bobo, itu ada namanya apa jenenge ya, tokoh itu loh yang naik sapu terbang, si Sirik. Nah ini kan sama saja kita suruh mengimani si Sirik dalam iman percaya kita, ya tidak benar, ya. Maka dengan tegas saya katakan, kita tidak butuh tiga sosok ini dalam iman percaya kita maupun dalam setiap perayaan hari raya kita. Karena buat kita sosok yang kita pandang hanyalah Bapa Yahweh dan Adonai Yesua. Amin. Ya, karena di balik mereka bertiga itu sesungguhnya ada penyesatan supaya orang itu tidak lagi memandang Yesua tapi memandang kepada mereka yang saya katakan sebetulnya mereka bertiga ini tidak pernah ada sekalipun tertulis di dalam kitab suci. Jangankan mereka bertiga, kelahiran Yesua 25 Desember saja tidak ada di dalam kitab suci, apalagi tiga orang ini. Tapi saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan begini saudara, loh Pak, ya enggak apa-apa toh, enggak masalah. Santa Claus, Befana, dan Pit Hitam itu kan cuman untuk meramaikan drama Natal. Ya saya katakan, nah justru itu yang namanya meramaikan, tujuannya satu diantaranya itu untuk apa? Mengalihkan perhatian, supaya orang itu perhatiannya tidak lagi ke Yesua tapi kemana? Ketika sosok tadi, si Santa Claus, Befana, sama Pit Hitam. Ada orang yang pernah ngomong begitu saudara, loh enggak masalah lah Pak, wong tiga sosok ini tujuannya hanya untuk meramaikan perayaan Natal. Ya saya jawab, nah justru meramaikan itulah, karena satu tujuannya meramaikan itu tidak lain untuk membuat orang itu teralih perhatiannya. Coba saudara perhatikan, saudara lihat, kalau saudara lihat film-film barat yang mengisahkan tentang perampokan bank, kalau saudara lihat ada kisah perampokan bank dan perampoknya itu profesional, bukan sing model geruduk loh ya, bukan sing model apa namanya main masuk bank gerudukan langsung nodong senjata, itu bukan. Tapi kalau saudara perhatikan
kisah-kisah dalam film perampokan bank, mereka mesti pakai yang namanya apa? Strategi. Bahkan mereka punya blueprint denah dari bank itu, di mana ditaruh brankas yang isinya lantakan emas, uang dan berlian, di mana ditaruh brankas yang isinya hanya uang, yang isinya surat-surat berharga, di mana mereka bahkan punya denahnya sekalipun film, ya. Tapi kalau kita perhatikan, pada saat mereka mau merampok satu bank yang besar, kalau penjahat itu penjahat kaliber kelas atas, mereka tidak akan langsung masuk ke bank langsung nodong itu, tidak, saudara. Tapi apa? Mereka ngatur strategi. Ada yang strateginya, yang orangnya yang pertama, orang pertama masuk, terus dia pura-pura ngomong-ngomong sama tellernya. Lalu karena orang pertama ini dikasih tugas, kamu todong itu teller dan minta uangnya. Tapi kalau ditodong saat itu juga, kan perhatian orang itu akan ke situ, saudara. Nah, orang banyak perhatiannya ke situ, mesti gagal. Terus ada apa? Dalam kelompok itu ada orang kedua yang tugasnya apa? Mengalihkan perhatian. Nah, caranya mengalihkan perhatian bagaimana? Bisa tiba-tiba masuk ke bank, terus ngeblak, jatuh, glodiak. Terus pada saat itu apa? Suasana jadi apa? Gaduh. Suasana jadi rame. Nah, saudara perhatikan, tujuannya suasana rame itu untuk apa tadi? Mengalihkan perhatian. Maka kalau ada orang mengatakan Santa Claus, Befana dan Pit Hitam itu kan cuma buat ngerame-ngerame ke acara Natal, ya justru itu, karena dipakai ngerame-ngerame ke acara Natal, satu di antara tujuannya meramekan itu untuk mengalihkan perhatian, supaya orang perhatiannya tidak lagi ke Yesus, tapi kemana? Ketiga sosok tadi, ke Santa Claus, Befana dan Pit Hitam. Jadi kalau kita sudah ngerti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberitahu jangan sampai anak cucu kita justru lebih mengidolakan mereka bertiga ketimbang mengidolakan Yesua, ya. Jangan sampai saudara punya anak kecil, tapi justru pada saat ada atau saudara ajak ke mall, Santa Claus, Santa Claus, ya, pohon Natal, Pit Hitam, Befana. Hati-hati saudara, ya, hati-hati, jangan sampai anak cucu kita itu justru lebih mengidolakan mereka bertiga ketimbang mengidolakan Yesua. Buatlah mereka itu bisa mengidolakan Yesua. Caranya bagaimana? Caranya setiap hari, sesering mungkin saudara ceritakan selalu tentang Yesua itu siapa kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya anak cucu kita itu bisa mengidolakan Yesua, Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga dengan anak cucu kita mengidolakan Yesua, maka saat itu akan mempersempit yang namanya ruang gerak penyesatan. Paham saudara? Ya, dengan kita mengajarkan anak kita mencintai Yesua, mencintai dan mengidolakan Yesua sebagai tokoh kesukaannya, sebetulnya apa yang kita lakukan itu sudah membuat ruang penyesatan itu semakin sempit. Yang tadinya lebar, tapi melalui anak-anak kita ruang penyesatan itu akan semakin dipersempit. Jadi jangan sampai kita punya anak, kita punya cucu, justru anak cucu kita lupa dengan Tuhannya, tapi yang dia ingat-ingat justru si Santa Claus tadi. Nah, ini yang pertama, yaitu yang tidak kita butuhkan di dalam iman percaya kita adalah tiga sosok yang bernama Santa Claus, Befana dan Pit Hitam. Lalu yang kedua, yang tidak kita butuhkan di dalam iman percaya kita sekarang ini adalah pohon Natal. Ya, kenapa kita tidak butuh pohon Natal? Penyesatan di balik pohon Natal ini juga saya katakan tidak kalah dahsyatnya, saudara. Sama-sama dahsyatnya. Kalau saudara perhatikan,
Berapa banyak orang yang tidak tahu dengan penyesatan ini, sehingga orang-orang itu dengan rela membeli pohon Natal dan mereka meletakkannya dan membawanya ke dalam rumah. Ya, kalau saudara perhatikan penyesatannya dengan pohon Natal ini juga tidak kalah dahsyatnya. Nanti kita akan mengerti penyesatannya seperti apa. Cuman orang-orang yang disesatkan lewat barang yang namanya Christmas tree atau pohon Natal, mereka tidak ngerti, sehingga sampai-sampai mereka itu rela membeli pohon Natal, lalu mereka bawa pulang ke rumah dan mereka letakkan di sudut-sudut rumah, bahkan ada yang diletakkan di tengah-tengah ruang tamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, herannya juga ada orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi saya perhatikan masih ada yang masang pohon Natal di rumahnya. Aneh saudara, ya. Orang ini sudah percaya Bapak Yahweh, sudah percaya Yesua, dan dia juga melayani Bapak Yahweh dan Yesua, dan dia ngerti betul pohon Natal itu penyesatannya sangat dahsyat. Neng saudara tahu, orang itu justru masang pohon Natal di rumahnya. Padahal saya katakan kita itu tidak butuh pohon Natal, tapi jangan sampai pohon Natal ini masuk rumah kita dan bertengger di dalam rumah kita. Gegek cuman bertengger. Saudara tahu, zaman dulu sebelum ada pandemi, waktu kita masih bebas keluyuran kemana-mana ke mall, saya tidak pernah tertarik pada saat di mal-mal besar itu ada pohon raksasa, pohon Natal raksasa, terus saya foto di bawahnya. Saya tidak tertarik sama sekali, tidak tertarik sama sekali saudara. Terus nanti ada apa jenenge Santa Claus, ada pit hitam di mal-mal, saya tidak tertarik, lari-lari pengen foto. Anak saya merupit hitam malah nangis, malahan nih, ya toh, malahan nenek nangis supaya dia tidak pernah kenal dengan sosok si penyesat itu. Itu kalau buat saya saudara, saya sampai hari ini tidak pernah tertarik. Ya, ada pohon Natal besar, wah cengengis foto, bisa ya, kamso ketok banget kayak kamso itu ya. Kalau saya sama sekali tidak pernah saudara, ya, karena buat saya, jangankan saya ajak foto, bertengger di rumah saya saja tidak akan pernah saya izinkan. Dulu pada saat kita belum ngerti kebenaran, setiap tanggal 1 Desember sudah mulai ngeluarin pohon Natal dari kardus, dirangkai, dipasang, dihias, kan begitu ya. Tapi kita bersyukur saudara, sekarang kita sudah tidak perlu aksesoris semacam ini, karena itu bukan aksesoris untuk iman percaya kita. Jangan sampai pohon Natal ini masuk ke rumah kita dan bertengger di sudut-sudut ruangan rumah kita. Karena apa? Karena pohon Natal itu sebetulnya simbol dari semangat Yuletid atau masa Natal di setiap rumah. Nah, adat atau kebiasaan ini sebetulnya datang dari Jerman pada masa lampau, saat orang-orang primitif itu memuja pohon, khususnya pohon evergreen. Nah, pohon evergreen ini konon katanya adalah sebuah pohon yang tidak layu pada musim dingin, dan nampaknya hal ini kemudian menjadi tanda dari immortalitas atau tanda dari keabadian. Nah, kekristenan kemudian mengubah kebiasaan ini menjadi satu penghormatan kepada Kristus, gitu loh saudara-saudara sekalian. Ini kan kontras. Kalau kita renungkan, ya saudara coba baca pelan-pelan, lalu saudara renungkan, ini kan kontras sebetulnya. Kontras itu apa? Bertentangan gitu loh, ya. Hitam sama putih. Kekristenannya merubah pohon Natal yang adalah barangnya orang-orang primitif pemuja pohon menjadi penghormatan kepada Kristus. Tapi kitab suci yang orang Kristen pakai mengatakan pohon Natal itu sebetulnya pohon perzinahan. Ini kan bertentangan saudara namanya, ya. Maka saya katakan tadi, ini kan kontras sebetulnya, di mana orang-orang Kristennya itu merubah konsepnya pohon Natal
yang simbol dari immortalitas atau keabadian sebagai penghormatan kepada Kristus. Tapi di satu sisi kitab suci yang orang Kristen pakai juga mengatakan pohon Natal itu sebetulnya pohon perzinahan gitu loh. Nah, kalau yang satu ngomong untuk memberi penghormatan kepada Kristus, tapi kitab yang mereka pakai mengatakan itu simbol dari perzinahan, ini sejalan atau bertentangan berarti? Bertentangan, ya. Nah, terus dari mana, Pak? Kok pohon Natal itu dikatakan sebagai pohon perzinahan? Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Tapi sebelumnya, saudara pernah dengar belum? Ya, saya yakin kita pernah dengar semua ya lagu I Saw Mommy Kissing Santa Claus seperti ini. Ya, coba kita dengarkan. Ho, ho, ho. Ya, kita pasti pernah dengar From party hero to lagu you ini, and saudara. yours. Yeah, let's go. I saw mommy kissing Santa Yang mau joget, joget. Joget saja tidak apa-apa. Yang penting jangan mengimani. She didn't hear me creep downstairs to have a peek. Kita dengarkan dulu She ya. thought that I'd be tucked up in my bedroom fast asleep. Why you gotta kiss Saudara her, though? perhatikan Oh, well, ya, guess I'll blame setiap it on the adegan mistletoe. dalam video I'm klip not ini. mad, but I better get a lot of gifts, or I'ma Nanti put kita Santa akan on tahu the naughty list. letak Please, perzinahannya ada di let's mana. grant my wishes. Don't make me right. If Daddy'd only seen mommy kissing Santa Claus last night. Ya, pernah semua ya, sudah. Saya yakin ini bukan lagu yang asing di telinga kita. Cuman pertanyaannya, apa sih mistletoe yang ada di dalam lagu ini? Kan lagu ini ada kata-katanya yang dikatakan I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. Aku melihat mami itu sedang berciuman atau mencium dengan Santa Claus, mencium Santa Claus di bawah pohon mistletoe tadi malam. Ceritanya si maminya itu berpikir, saudara, anak laki-lakinya itu malam-malam sudah ditidurkan terus tidur. Nah, tapi karena anak laki-lakinya ini ngerti rencana maminya, akhirnya dia pura-pura tidur. Pada saat dipuk-puk tidur ya, nah anaknya ini pura-pura tidur sampai ngertinya maminya anaknya sudah tidur, terus maminya turun kencan sama si Santa Clausnya. Nah, pada saat maminya turun dirindik, diintik. Oh, mami turun, aku bangun. Akhirnya bangun, turun tangga dari lantai 2. Anaknya ngintip maminya itu sedang kencan, sedang ciuman sama si Santa Claus. Jadi ceritanya seperti itu, saudara. Nah, ciumannya di mana? Ternyata ciumannya itu di bawah pohon Natal, yang juga sebetulnya pohon Natal itu adalah dikenal dengan pohon mistletoe. Nah, sebetulnya mistletoe itu apa? Mistletoe
disebut juga dengan pohon evergreen yang tadi saudara baca ya. Nah, ini adalah sejenis pohon cemara yang tidak layu pada waktu musim dingin. Maka dikatakan ini sebagai simbol apa tadi? Immortalitas atau sebagai simbol keabadian. Kalau di kartu Natal saudara pernah lihat ya, gambarnya seperti ini. Daunnya lancip-lancip seperti ini. Ini pohon mistletoe. Jadi yang dipakai pohon Natal orang-orang zaman sekarang itu keliru semua. Sebetulnya pohonnya itu bukan representasi dari pohon cemara pinggir jalan, itu bukan. Yang benar itu pohon mistletoe yang daunnya itu lebar-lebar seperti ini. Ini pohon mistletoe. Ini kalau pas masing-masing cabangnya ini apa jenenge berbunga seperti ini jenenge berbunga apa berdaun ya nek ngene iki ya? Keluar daunnya ngono ya. Bingung aku. Ya, kalau pas cabangnya ini keluar daunnya sing apa jenenge berkelompok-kelompok begini, ini akan jadi pohon yang sangat rimbun, saudara. Pohon yang sangat rindang, dan pohon itu akan kalau ada orang di bawahnya, orang bisa berteduh karena pohon itu menjadi rimbun ketika dia di masing-masing cabangnya ini tumbuh daunnya semua. Jadi mistletoe itu disebut juga dengan pohon evergreen yang adalah sejenis pohon cemara, bukan pohon cemara tapi sejenis cemara, karena ini juga tinggi seperti cemara dan dia tidak layu pada waktu musim dingin. Nah, kalau di kartu Natal itu seperti ini. Ini kalau saudara dekati seperti ini kurang lebih ya. Kalau aslinya ini saudara dekati seperti ini daunnya. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh Elohim kita itu sudah lebih dulu tahu apa yang terjadi pada zaman ini, dan sudah ditulis di dalam kitab suci tentang orang-orang yang akan salah di dalam cara merayakan kelahiran Yesua. Jadi rupanya Bapak Yahweh itu lebih tahu duluan ya, karena Bapak Yahweh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan alam jagat raya ini. Maka dia ngerti apa yang akan terjadi di muka bumi ini sebelum terjadi. Yahweh Elohim kita itu tahu duluan, dan itu sudah ditulis di dalam kitab suci tentang orang-orang yang akan salah di dalam cara merayakan kelahiran Yesua. Coba kita buka kitab suci kita di dalam kitab Yirmiyah. Yang pertama pasal 3 ayat 13, yang kedua pasal 10 ayat 3 sampai 5. Pasal 3 ayat 13 di situ dikatakan, hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah memberontak terhadap Yahweh Elohimu dan telah melampiaskan birahimu kepada ilah-ilah asing di bawah apa itu? Setiap pohon yang rimbun. Engkau tidak mendengarkan suaraku, firman Yahweh. Lalu saudara maju ke ayat ke pasal 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Perhatikan ini baik-baik. Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, karena seseorang telah memotong dengan kapak sebatang pohon dari hutan sebagai karya pahatan tangan. Perhatikan ayat 4. Mereka menghiasinya dengan perak dan emas, mereka menguatkannya dengan paku dan palu sehingga dia tidak goyah. Mereka seperti orang-orangan di kebun mentimun, dan mereka tidak dapat berbicara. Sungguh harus diangkat karena tidak dapat berjalan. Sampai di sini saja kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara sekalian ya. Nah, coba saudara perhatikan secara khusus ayat 3 dan ayat 4. Secara khusus ayat 3 mengatakan apa? Pohonnya itu mulai diapakan? Ditebang, betul? Terus ayat keempatnya setelah ditebang dihias pakai apa? Pakai emas dan perak. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Setelah ditebang lalu dihias pakai emas dan perak. Perhatikan ini. Bukankah apa yang tertulis di dalam Yirmiyah 10 ayat 3 sampai 4 sama dengan pohon ini, saudara? Sama enggak kira-kira? Pohon yang dihiasi perhiasan warna emas dan perak.
perak, pohon yang dihiasi dengan perhiasan warna emas dan perak seperti ini, saudara-saudara sekalian. Sama ndak ini kira-kira? Sama. Ya, jadi rupanya Bapak Yahweh itu sudah tahu lebih dulu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini. Secara khusus orang-orang yang merayakan kelahiran Yesua dengan cara yang salah. Maka di dalam kitab Yeremia itu ditulis bahwa kebiasaan bangsa-bangsa itu kesia-siaan. Yang pertama, mereka akan menebang pohon. Jangan saudara pikir, loh sekarang itu tidak ada orang nebang pohon Pak untuk dipakai pohon Natal. Ya iya, nek nebang pohon bentahun ditebang ya entek. Sekarang tinggal beli saja, saudara mau cari pohon Natal, beli di mall, sudah banyak yang jadi, tinggal saudara bawa pulang dalam bentuk knockdown, saudara rangkai di rumah. Betul, tapi apa yang dilakukan orang-orang sekarang ini sudah dinubuatkan Bapak Yahweh sejak zaman dulu, di mana kebiasaan bangsa-bangsa yang dianggap kesia-siaan, orang-orang itu sudah dinubuatkan. Nanti lihat aja, pada waktunya akan ada orang-orang yang akan menebang pohon di hutan. Setelah pohon itu ditebang, kemudian pohon itu dibawa ke rumah, diberdirikan dengan paku dan palu, lalu pohon itu akan dihiasi dengan perhiasan emas dan perak. Bedanya kalau dulu emasnya peraknya emas asli dan perak asli, sekarang emas peraknya apa? Imitasi gitu loh saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, dua warna yang dominan ini dari mana? Coba saudara renungkan. Dua warna yang dominan, warna emas dan perak. Coba saudara perhatikan pohon-pohon Natal. Kalau sekarang ada tambahan warna dominannya apa? Merah. Tapi kalau saudara perhatikan warna yang paling dominan, secara khusus selendangnya pohon Natal itu biasanya warnanya apa? Perak sama warna emas. Terus lampionnya yang kempling-kempling itu, sing gandul-gandul bunter-bunter itu yang dominan warna apa? Emas dan perak juga. Cuman bedanya kalau dulu emas peraknya emas perak asli, yang sekarang ini imitasi gitu loh saudara. Tapi pertanyaannya, dua warna yang dominan ini dari mana? Tidak lain dari nubuatan kitab suci di dalam kitab Yeremia pasal ke-10 ayat yang keempat secara khusus. Padahal kalau kita renungkan saudara, orang-orang yang memproduksi atau pabrik yang memproduksi atau orang-orang yang bikin dan menjual aksesoris Natal dan kemudian menghias pohon Natal, sebagian besar mereka tidak tahu dengan ayat ini saudara. Ya, kalau kita renungkan ya, coba saudara renungkan. Saudara boleh tanya sama orang-orang, tidak usah pabriknya. Saudara tanya sama toko yang jual, tanya pegawainya, Mbak, hiasan Natal ini kan hiasan Natal. Ini sebetulnya sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Mbak ngerti ndak? Di kitab mana? Pasti akan dijawab tidak ngerti. Ya coba saudara renungkan. Kalau kita renungkan, orang-orang yang membikin atau membuat dan menjual aksesoris Natal dan menghias pohon Natal, sebagian besar mereka tidak tahu ayat ini. Saya yakin juga sebagian besar orang Kristen yang ada di dunia ini tidak ngerti ayat ini. Ya, yang ngerti mungkin tidak banyak. Sebagian besar orang Kristen, saya percaya mereka tidak tahu kalau pohon Natal itu sebetulnya pohon perzinahan, dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Saya yakin sebagian besar orang Kristen yang ada di dunia ini, mereka tidak tahu dengan ayat ini. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka bisa tahu kemudian membuat hiasan Natal yang warnanya itu dominan dengan warna emas dan perak? Tidak lain, kekuatan roh penyesatan itulah yang menggerakkan orang. Kalau dipikir cuman hiasan pohon Natal, tapi asal saudara tahu apa yang terjadi di alam supranatural, alam roh, itu tidak ada yang kebetulan. Saya yakin, tadi saya katakan, saya percaya hampir sebagian besar orang Kristen Katolik yang ada di dunia ini yang menghias pohon Natal,
mereka tidak tahu ayat ini. Saya yakin tidak banyak yang tahu soal ayat ini. Cuman pertanyaannya mereka tuh ngertinya dari mana, gitu loh. Ya tidak lain, mereka ngertinya dari roh penyesatan itu yang menggerakkan orang-orang. Dan perlu saudara ketahui, di bawah pohon inilah ada tradisi berciuman dengan bebas bagi siapa saja, baik itu anak-anak remaja atau dewasa, asal mereka berciuman di bawah pohon mistletoe. Nah, inilah yang dimaksud dengan mistletoe atau pohon Natal. Sebetulnya adalah pohon perzinahan. Ya, coba saudara perhatikan, boleh ciuman dengan bebas di bawah pohon apa tadi? Mistletoe. Mereka sudah menikah atau belum menikah, boleh sah, boleh kamu berciuman semalaman suntuk kalau betah, asal di bawah pohon apa tadi? Mistletoe. Ya, mau itu sudah menikah atau belum menikah, asal kuat mau 24 jam ciuman boleh, tapi di bawah pohon mistletoe, syaratnya begitu. Nah, kenapa dikatakan lah ciuman kan belum bisa dikategorikan berzinah? Nah, biasanya masalahnya seperti apa? Kayak si maminya tadi sama si Santa Claus, habis ciuman di bawah pohon mistletoe terus apa? Masuk kamar, tutup pintu, kumpul apa? Kumpul kebu, gitu loh saudara, paham? Ya, jadi inilah kenapa pohon Natal itu sebetulnya disebut sebagai pohon perzinahan, karena di situ dilegalkan berciuman. Saya yakin ini bisa berkembang. Kalau awalnya hanya dilegalkan berciuman, nanti lama-lama di negara-negara yang menganut free sex itu akan dilegalkan. Wes kumpul kebo di situ sisan 24 jam, pokok di bawah pohon mistletoe, mumpung ini tanggal 25, puas-puasin deh, gitu loh saudara. Ya, maka inilah kenapa pohon Natal itu disebut sebagai pohon mistletoe, disebut sebagai pohon perzinahan. Padahal muhrimnya bukan tadi, bukan muhrimnya kumpul di situ, ya toh. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Santa Claus, befana, pit hitam, dan pohon Natal. Yang saya katakan sosok dan barang-barang yang tidak perlu dan itu tidak kita butuhkan di dalam iman percaya kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Kalau saudara masih menyimpan barang-barang ini, sama seperti salib yang kita sudah diberitahu, salib bukan simbol iman percaya kita. Kalau saudara masih nyimpen pohon Natal, aksesorisnya, buang semua pohon itu, ya. Buang pohon Natal dan aksesorisnya itu, jangan malah kita pasang di rumah kita. Sama saja kita mengundang siapa? Roh perzinahan, ngerti saudara? Ya. Jadi kalau kita masih punya barang-barang itu, buang saja semuanya, karena sosok dan barang-barang itu sangat menyakiti Yesua Tuhan kita. Perhatikan ini baik-baik. Tanpa kita sadari, barang-barang dan sosok Santa Claus, befana, dan pit hitam itu sangat menyakiti hati Tuhan Yesua. Yang kita perlukan sekarang itu hanya satu sosok, yaitu sosok Yesua. Dan kalau saudara perlu simbol iman, saudara pakai menorah seperti ini. Tidak perlu lagi pakai salib. Ada orang yang mengatakan, dan orang itu berkomentar di YouTube, di video yang kemarin saudara, Pak Pendeta, yang terkutuk itu orangnya, bukan salibnya. Ya, saya paham apa yang dia maksud, dan saya juga paham orang ngomong seperti ini karena orang tidak paham. Seharusnya dia merenung. Galatia 3 ayat 13 itu dikatakan, terkutuklah orang yang tergantung di mana? Di atas kayu salib. Nampaknya apa yang dikatakan orang itu benar.
Kan ayatnya ngomongnya terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Berarti yang terkutuk siapanya? Orangnya. Benar atau enggak? Nampaknya benar. Tapi orang itu lupa. Kenapa? Harusnya dia berpikir, kenapa orang yang tergantung di atas kayu salib kok sampai dikatakan terkutuk? Harusnya mikirnya seperti itu. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Harusnya mikirnya seperti itu. Kenapa orang yang tergantung di kayu salib kok mendapatkan predikat orang yang terkutuk? Nah, itu artinya berarti salibnya itu sebetulnya simbol dari kutuk. Ya, jadi orang harusnya berpikirnya seperti itu. Orang ada yang ngomong di YouTube seperti itu. Yang terkutuk itu orangnya, Pak Pendeta, terus tanda serunya banyak. Ya, bukan salibnya. Ya, saya maklum karena orang ini belum paham, saudara. Biarkan saja, ya. Tetapi kita harus ngerti. Seharusnya kita harus berpikir, kenapa orang sampai tergantung di kayu salib dia mendapatkan predikat terkutuk? Itu karena salibnya sebetulnya juga adalah kutuk, gitu loh saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau saudara masih punya barang-barang dari pola iman kita yang lama, sebaiknya buang saja semuanya itu. Karena sosok dan barang-barang itu, asal saudara tahu, itu sangat menyakiti hati Yesua. Yang kita perlukan sekarang itu hanya satu sosok, yaitu Yesua yang harus jadi idola kita. Amin. Karena keselamatan kita dan keselamatan orang lain atau keselamatan setiap orang itu tidak datang dari mana-mana. Keselamatan kita dan keselamatan setiap orang itu tidak datang dari si Santa Claus, tidak datang dari Befana, dan tidak datang juga dari si Pit Hitam. Tapi keselamatan kita itu hanya datang dari Bapa Yahweh dan Yesua. Maka di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 di situ dikatakan, Anoki Yahweh We'en Mibal Adai Mosia, yang artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Sedangkan Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Ani Wahaaf Ehad, aku dan Bapa adalah satu, atau aku Yesua dan Bapa Yahweh adalah satu. Itu artinya keselamatan kita tidak datang dari sosok manapun terkecuali sosok Bapa Yahweh dan Yesua HaMasyiah. Amin. Itulah sosok yang nantinya akan menyelamatkan kita kelak ketika hari Tuhan itu telah tiba. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman malam hari ini dengan kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh yang kembali menyingkapkan satu rahasia bagi iman percaya kita. Kita tenangkan diri kita, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kiranya pembahasan ini bisa membantu kita semua untuk lebih fokus pada makna sejati iman percaya kita yang benar-benar bersumber dari kitab suci, dan kita akan terfokus sentral iman kita hanya kepada Yesua HaMasyiah. Jika video kali ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap hidup dalam kasih dan kebenaran Adonai Yesua HaMasyiah. Bapa Yahweh Besem Adonai Yesua HaMasyiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Shalom.